Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jamaah salat Isya yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih terhenti pada bab An-Nahi 'anil iftikhari wal baghi. Bab tentang larangan berbangga diri dan berbuat zalim kepada orang lain. Pada pertemuan yang telah lalu sudah dijelaskan tentang makna al-iftikhar atau apa yang dimaksud dengan bangga diri, kemudian al-baghi itu berbuat zalim kepada orang lain, dan juga keterkaitan antara dua hal tersebut. Bahwa keterkaitan antara dua hal itu, yakni bangga diri dan berbuat zalim kepada orang lain, adalah keduanya ka'annahuma syai'an mutalaziman, seakan-akan keduanya itu adalah dua hal yang saling berkaitan, yaitu bila mana dalam diri seseorang ada penyakit namanya bangga diri, maka penyakit bangga diri itu akan melahirkan atau akan membuahkan sikap zalim kepada orang lain. Itu adalah merupakan dua hal yang mutalazimain, dua hal yang berkaitan. Kalau ada bangga diri, maka pasti akan ada sikap zalim kepada orang lain. Sehingga bisa jadi orang yang banyak berbuat zalim kepada orang lain itu di antara faktor utamanya adalah dikarenakan ada penyakit yang satu ini, yaitu ada bangga diri di dalam dirinya. Yaitu bisa jadi bangga diri disebabkan karena kelebihan yang Allah berikan berupa harta, berupa kekuatan fisik, berupa kedudukan, jabatan, status sosial, ataupun kelebihan-kelebihan yang lain yang Allah berikan, yang pada dasarnya semua itu adalah fadlun minallah. Dan solusinya atau dawa lihadal da, yakni obat untuk penyakit ini adalah diantaranya adalah kita selalu mengingat-ingat selalu bahwa segala apa yang kita miliki berupa kelebihan-kelebihan, baik dari sisi harta ataupun yang lain, itu harus selalu kita yakini bahwa semua itu adalah semata-mata anugerah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an tatkala Allah mengingatkan orang-orang Bani Israel yang telah Allah beri kelebihan. Apa kata Allah? Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah seandainya bukan karena anugerah yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, makanya di sini Bapak-bapak, para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa mengobati penyakit yang berbahaya ini, dan ini bisa menghinggapi siapapun. Kemudian kita lanjutkan, yakni beberapa dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab ini atau dalam bab ini. Yang pertama, beliau bawakan dua ayat. Ayat yang pertama terdapat dalam surah An-Najm ayat 32. Dalam potongan ayat Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah sekali-kali kalian menganggap diri-diri kalian suci. Dialah Allah yang lebih mengetahui terhadap siapakah orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini terdapat larangan kepada hamba-hamba Allah agar jangan menganggap diri mereka suci, yakni ayamdahuha
iftikharan 'alal khalq. Yang dimaksud adalah seseorang memuji dirinya dengan kesombongan kepada makhluk yang lain, merasa dirinya adalah lebih suci dari yang lain, lebih baik dari yang lain. Salah satu contoh yang dicontohkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang ini merupakan buah dari menganggap dirinya sudah suci, adalah dia mengatakan kepada orang lain, ana a'lamu minki. Ini salah satu bentuk contoh tazkiyah kepada diri sendiri, memandang dirinya sendiri lebih baik dari yang lain, memandang dirinya suci. Ana a'lamu minka, saya lebih alim daripada dirimu. Ana aktsaru minka ta'atan, saya lebih banyak ketaatannya dibanding kamu. Ana aktsaru minka malan, saya lebih banyak hartanya dibanding kamu. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu semua. Maka inilah bentuk-bentuk nasallahu assalamu wal afiyah, kata beliau, adalah ini merupakan bentuk tazkiyatun li nafsi wa nau'un minal iftikhar. Ini adalah merupakan bentuk pensucian diri, menganggap dirinya lebih suci atau lebih baik dari yang lain, dan merupakan bentuk iftikhar, bentuk kesombongan kepada orang lain. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan bahwa ayat di atas ini tidak bertentangan dengan firman Allah dalam surah Asy-Syams yang Allah memuji, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, telah beruntung orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Apa kata beliau? Dalam ayat ini, qad aflaha man zakkaha, ini tidak termasuk apa yang dikatakan dalam ayat di atas. Karena yang dimaksud dalam ayat di atas adalah tazkiyatun nafs. Yang dilarang di atas itu adalah seseorang memandang dirinya itu lebih baik dari yang lain, merasa lebih tinggi dari yang lain, dikarenakan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya yang tidak diberikan kepada yang lain, min khairin, berupa kebaikan. Ya, jadi beda. Adapun qad aflaha man zakkaha, yang dimaksud di sini adalah pujian Allah kepada hamba-hambanya yang mau menempuh jalan kesucian dan menjauhi jalan kehinaan, yaitu seperti dengan cara berusaha melakukan ketaatan kepada Allah, berusaha membersihkan hatinya dari segala dosa-dosa kepada Allah, dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jadi beda makna dalam larangan tuzakku anfusakum, tazkiyatun nafs dalam ayat tuzakku anfusakum, dengan makna tazkiyah nafs dalam ayat qad aflaha man zakkaha. Adapun tazkiyatun nafs dengan makna yang kedua, yaitu seseorang berusaha menempuh jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kesucian dengan cara membersihkan diri dari segala dosa, maka itulah yang dimaksud dalam pujian yang Allah puji, qad aflaha man zakkaha. Adapun ayat fala tuzakku anfusakum, ini adalah seperti tadi di atas dikatakan, yaitu seseorang merasa dirinya sudah bersih, merasa dirinya sudah baik dan melebihi orang-orang yang lainnya, dan disitulah ada al-ujub binafsi, ada keterkaguman terhadap diri sendiri atau bangga terhadap dirinya sendiri, dan itu yang dilarang. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Asy-Syura ayat 42, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya jalan dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan berbuat melampaui batas di muka bumi bighairil haqq, dengan tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang sangat pedih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan dosa yang telah ditempuh orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Inilah syahidnya, inilah wujuhul istidlalnya dari sini, keterkaitan ayat ini dengan bab, yaitu ayat ini menyebutkan yaitu hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, yaitu berupa ditimpakannya dosa kepada mereka. Jadi orang yang berbuat zalim kepada manusia, apapun perbuatan zalim tersebut, yaitu masuk dalam kategori
as-sabil. As-sabil yang dimaksud di sini adalah az-dzunub, yaitu dosa-dosa itu menimpa orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Adapun keterkaitan ayat ini dengan larangan bangga diri, maka sudah disebutkan di atas bahwasanya di antara asbab yang menimbulkan akibat berupa berbuat zalim kepada orang lain, itu di antaranya adalah apa? Yaitu seseorang bangga terhadap dirinya sendiri disebabkan karena suatu kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya. Nasallahu as-salamah wal afiyah. Kemudian berikutnya beliau bawakan hadis yang pertama yang beliau bawakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau bawakan hadis dari sahabat Iyad ibn Himar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahad wa la yafkharu ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahad." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya, kata Nabi, agar bersikap tawadhu'lah kalian, bersikap rendah hatilah kalian. Sebagian ulama menerangkan kenapa di dalam ayat ini domirnya berganti kepada domir jama'. Yang sebelumnya Rasulullah mengatakan auha ilayya, domir mutakallim, orang pertama tunggal, kemudian tiba-tiba perintahnya an tawadhu dengan perintah jama'. Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara faedahnya adalah syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu secara umum berlaku umum untuk beliau dan untuk seluruh umatnya, kecuali syariat-syariat tertentu yang di sana memang ada nusus, ada dalil-dalil yang mengkhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka selagi ketika kita mendapatkan dalil-dalil, baik itu berupa al-awamir ataupun an-nawahi, ya, yang di situ tidak ada pengkhususan untuk Nabi Muhammad SAW, maka kembali kepada kaidah, berarti hukum asal adalah umum, berlaku umum. Sehingga tidak boleh kita bermudah-mudahan mengatakan, oh itu khusus untuk Nabi, oh itu khusus untuk Nabi. Ya. Jadi sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk bersikap rendah hati atau yang disebut dengan tawadhu itu bukan khusus untuk Nabi SAW, akan tetapi juga untuk seluruh umatnya. Makanya Rasulullah menggunakan kata antawadhu, kalian, dengan domir jama'. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat Muhammad SAW yang meyakini bahwasanya Rasulullah SAW sebagai Rasul kita dan sebagai uswah hasanah, sebagai panutan yang terbaik bagi seluruh umat manusia, maka tentunya kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani akhlak beliau, yaitu sikap rendah hati. Dan kita tahu kalau kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, maka kita akan mengetahui betapa tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran sampai ada ayat yang spesial memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap tawadhu kepada pengikutnya dari kalangan kaum mukminin. Apa kata Allah? Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan bersikaplah engkau rendah hati wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengikuti dirimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka demikianlah seharusnya apa yang kita lakukan sesama kaum mukminin, satu sama yang lain adalah bersikap tawadhu. Sehingga tidak sepantasnya seorang muslim yaitu yaftakhir ala akhihil muslim. Tidak boleh seorang muslim itu berbangga diri, bersikap sombong di hadapan saudara muslim yang lain. Sesama muslim hendaknya saling tawadhu, saling rendah hati di hadapan sesama muslim yang lain. Bukan kemudian masing-masing membanggakan dirinya sehingga ujungnya adalah sombong kepada orang lain. Itu adalah akhlak yang sangat buruk yang dilarang. Hatta la yabghiya ahadun ala ahad wa la yafkhara ahadun ala ahad.
Dan di sini ada sambungan kalimat hatta. Ya. Sehingga sebagian ulama mengambil faedah dari sini bahwa dampak dari ketawaduan seseorang itu dia tidak akan berbuat zalim kepada orang lain dan dia tidak akan sombong kepada orang lain. Ya, di sini dengan kata hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahadin. Ini faedah dari sebagian ulama ketika mengambil faedah di sini ketika Rasulullah menggunakan kata hatta. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Maka begitu jelas ayyuhal ikhwah para jamaah sekalian bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sikap tawadhu, kerendahan hati kepada sesama orang-orang yang beriman. Jangankan sesama orang yang beriman, Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, manusia terbaik di muka bumi yang merupakan Sayyidul Mursalin, bahkan Sayyidu waladi Adam, beliau pun diperintahkan oleh Allah wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Hendaknya engkau bersikap rendah hati kepada orang-orang yang mengikuti dirimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Sehingga dari sini juga mengajarkan kepada kita orang yang menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam agama ataupun pemimpin masyarakat secara umum. Ya, pemimpin secara umum. Ya, termasuk juga di dalamnya adalah pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga, yaitu sebagai suami. Dan kita di sini para bapak semua, kita semua adalah pemimpin dalam rumah kita. Maka akhlak yang diajarkan Nabi SAW apa? Yaitu seorang pemimpin hendaknya bersikap rendah diri kepada keluarganya. Jadi jangan sampai kemudian seorang suami di hadapan istri dan anak-anaknya angkuh, sombong, bangga dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya sehingga merendahkan istrinya, merendahkan anak-anaknya, keluarganya dan seterusnya. Karena itu juga termasuk pemimpin. Apalagi kita sebagai orang-orang yang menuntut ilmu, para santri adalah thalabul ilm, para ustadz atau kita semua yang tinggal di komplek ini, insya Allah semuanya para penuntut ilmu yang tidak sepantasnya kita memiliki akhlak bangga diri di hadapan orang lain, khususnya adalah terhadap orang-orang yang belum mendapatkan nikmat seperti yang sudah kita rasakan, yaitu nikmatul hidayah. Sering kita dapatkan ya sebagian thalabul ilm ya yang sudah mendapatkan petunjuk dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala itu bersikap sombong dan merendahkan orang-orang yang belum mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ingat ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan anugerah kepada kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Hadis yang terakhir adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seseorang dia berkata manusia sudah binasa semua, maka orang tersebut yang mengatakan seperti itu dialah manusia yang paling binasa. Dalam riwayat yang populer kata Imam Nawawi di sini adalah dengan membaca marfu' ahlakuhum, karena dalam sebagian nuskhah itu dibaca ahlakahum. Kata Imam Nawawi yang masyhur dan yang paling benar adalah ahlakuhum, yaitu menggunakan ismut tafdil. Yang maknanya apa? Orang yang mengatakan seperti itu, orang yang komen seperti itu kepada manusia, mengomentari manusia yang mungkin telah menyimpang dari agama Allah, mengomentari dengan komentar seperti itu, justru dia yang paling binasa di antara mereka. Apakah yang dimaksud dengan ini? Dijelaskan, wa hadzal nahyu liman qala dzalika ujban bi nafsihi. Larangan ini adalah untuk orang yang mengucapkan kata-kata itu karena ujub dengan dirinya, karena dia telah mendapatkan kebaikan, petunjuk, sementara orang-orang jauh dari petunjuk. Kalau dia mengomentari orang-orang yang tidak dapat petunjuk dengan komentar seperti itu, ujban bi nafsihi, karena dia ujub dengan dirinya, maka dia justru orang yang paling binasa di antara mereka. Nasallahu alaihi wasallam.
Adapun fahadha huwal haram, ya, maka ini adalah perkara yang diharamkan. Adapun orang yang mengucapkan kata-kata itu, ya, karena melihat pada manusia ada kekurangan dalam agama mereka, dan dia mengatakannya karena kesedihan atas musibah yang menimpa mereka. Sedih banyak orang yang menyimpang dari agama Allah, bukan karena ujub, tapi sedih melihat kondisi mereka, sehingga komen mengatakan halakan nas. Bukan karena ujub, tapi karena kasihan, karena prihatin melihat keadaan manusia yang sudah begitu jauh dari agama, ya, dan ada kecemburuan atas agama yang dia cintai. Fala ba'sa bih, maka itu tidak mengapa. Bahkan hal ini adalah merupakan ghirah, kecemburuan seorang mukmin tatkala melihat agama Allah ditinggalkan, tatkala melihat manusia sudah mulai jauh dari agama Allah, dia merasa cemburu, dia merasa sedih, merasa prihatin, maka justru adalah merupakan kebaikan. Bal min alamatil iman, kata para ulama, bahkan itu adalah merupakan salah satu di antara pertanda kesempurnaan iman. Yang sebagaimana kita melihat sudah sering mendengar sabda Nabi SAW dalam hadis ketika Nabi mengatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Di situ dalam hadis itu dikatakan orang yang melihat kemungkaran di depan mata dan hanya punya kemampuan mengingkarinya dengan hati, itu dikatakan at'aful iman, ya, imannya paling lemah. Lisan nggak bisa mengingkari kekuasaan yang Allah berikan kepada dirinya, tidak bisa untuk merubah kemungkaran yang di depan mata. Dia hanya punya dengan hati saja tok. Apa? At'aful iman. Itu adalah orang yang paling lemah imannya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali memberikan komentar hadis ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dengan mata kepala melihat kemungkaran di depannya, tapi hatinya tidak mengingkari juga? Hatinya pun tidak ada pengingkaran. Apalagi kekuasaan, kekuatan. Hati pun tidak bisa mengingkari adanya kemungkaran di depan mata. Kata beliau, apakah masih ada iman di dalam hatinya? Kama qala Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi bapak-bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ucapan halakan nas yang merupakan bentuk komentar seorang mukmin terhadap penyimpangan-penyimpangan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam agama orang lain, yang itu dia ucapkan karena kesedihan atas apa yang menimpa orang lain, ya, maka itu merupakan bentuk ghirah kepada agama, maka itu adalah merupakan kebaikan. Adapun orang yang mengomentari orang lain yang jauh dari agama, yang menyimpang agamanya, karena dia merasa bangga dengan hidayah yang Allah berikan pada dirinya, merasa bangga diri, dan dia merasa lebih baik, dan dia pun merendahkan orang lain, ujban binafsi, ujub, maka itu diharamkan. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita dijauhkan dari penyakit ujub, bangga diri dan berbuat zalim kepada orang lain, dan juga dijauhkan dari segala akhlak-akhlak yang buruk, dan semoga Allah mengampuni segala akhlak buruk kita yang telah lalu dan memperbaiki apa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.